Persebaya serius tatap PSS Sleman. Dikutip dari persebaya.id, Persebaya harus pintar-pintar mengatur jadwal. Karena sebentar lagi PSS Sleman sudah menanti untuk menjalani matchday keempat grup C Piala Menpora 2021. Oleh karena itu, Aji Santoso langsung menggeber persiapan jelang melawan Super Elang Jawa. Pelatih Persebaya tersebut membagi tim menjadi dua bagian. Para pemain yang bermain penuh 90 menit saat melawan Persela kemarin mendapatkan menu recovery. Mereka hanya mengikuti pemanasan dan melakukan permainan rondo untuk menjaga kondisi fisik. Sementara itu bagi mereka yang masuk sebagai pengganti dan tidak bermain tetap mendapatkan porsi latihan normal. Dimulai dengan latihan ball possession yang dikombinasikan dengan mini game. Lalu dilanjutkan dengan menu conditioning untuk menyamakan tingkat kebugaran dengan mereka yang bermain secara penuh. Aji Santoso mengaku harus cermat dalam menentukan jadwal bagi pemainnya, karena dirinya tidak ingin anak asuhnya diterpa cedera akibat kelelahan. Hari ini pemain yang kemarin bermain full hanya recovery, kalau yang lain tetap latihan normal. Tadi kita berikan menu kompleks training, biar kondisi terjaga dan materi taktikal juga tetap masuk, jelas Aji. Mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut tetap serius mempersiapkan tim untuk melawan PSS, meski sudah mendapatkan tiket ke babak 8 besar. Baginya tidak alasan untuk tidak bermain fight di setiap pertandingan, karena ajang turnamen pramusim memang digunakan sebagai persiapan guna menjalani kompetisi yang sesungguhnya. Meski sudah lolos kita tidak mungkin leha-leha. Kita tetap fight untuk menang. Ini juga sebagai ujian pemain. Kalau mereka bisa terus memberikan yang terbaik saat dipasang, bukan tidak mungkin dia akan terus menempati posisinya sebagai starter. Hitung-hitung persiapan sebelum liga, tandasnya. Persebaya masih menyisakan satu pertandingan di babak penyisihan grup Piala Menpora. PSS Sleman akan menjadi lawan berikutnya bagi Rahmat Irianto. Laga ini menjadi penting karena akan menentukan posisi klasemen akhir grup C. Belum pulih, pelatih Persebaya berharap Samsul Arif bisa main di babak 8 besar Piala Menpora 2021. Dikutip dari tribunjatim.com, pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebut bahwa salah satu strikernya, Samsul Arif Munib masih belum berlatih dengan tim akibat mengalami cedera. Termasuk pada latihan Persebaya hari ini, Minggu tanggal 4 April yang digelar di Bandung. Tadi, Samsul Arif masih latihan menepi dari tim, ungkap Aji Santoso pada tribunjatim.com. Samsul mengalami cedera saat Persebaya bermain imbang 0-0 atas Persela Lamongan, laga grup C Piala Menpora 2021, Sabtu tanggal 3 April kemarin di Stadion Sijalak Harupat. Pada laga tersebut, Samsul Arif harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-65 akibat mengalami cedera, digantikan Rivaldi Bauwo. Aji Santoso belum bisa memastikan kapan Samsul akan berlatih dengan tim, termasuk juga peluang dimainkan laga terakhir grup C saat hadapi PS Sleman, Rabu tanggal 7 April mendatang. Aji juga belum bisa memprediksi. Namun, mantan pelatih Timnas Indonesia itu berharap Samsul bisa dimainkan di babak 8 besar. Persebaya sudah memastikan diri lolos babak 8 besar setelah di laga terakhir ditahan imbang 0-0 Persela. Tambahan 1 poin menjadikan raihan poin Bajul Ijo menjadi 7 poin, hanya bisa terkejar oleh PS Sleman yang di laga terakhir berhadapan dengan Persebaya. Jika Persebaya lolos sebagai juara grup C maka sudah ditunggu Bali United. Sebaliknya jika lolos dengan status runner-up, maka Persebaya akan berhadapan dengan Persib Bandung. Mudah-mudahan kondisi Samsul Arif di babak 8 besar bisa tampil, pungkas pelatih asal Kabupaten Malang itu. Sudah lolos, pelatih Persebaya Aji Santoso minta pemainnya tetap serius hadapi PS Sleman. Dikutip dari tribunjatim.com, pelatih Persebaya, Aji Santoso akui akan tetap meminta pemainnya tampil maksimal menghadapi PS Sleman,
laga terakhir Grup C Piala Menpora 2021, Rabu tanggal 7 April mendatang. Meskipun Persebaya sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar tanpa terpengaruh dari hasil laga ini. Sebaliknya, PS Sleman yang baru mengoleksi 4 poin dituntut menang untuk bisa melaju ke babak 8 besar. Jika berhasil menang, PS Sleman akan lolos babak 8 besar Grup C sebagai juara grup. Persebaya sebagai runner-up. PS Sleman juga masih punya peluang, tapi pertandingan terakhir kami tidak ingin kalah, ungkap Aji Santoso. Termasuk juga, jika Persebaya melakukan rotasi seperti yang dilakukan di 3 laga sebelumnya. Aji memastikan, semua dilakukan berdasarkan kebutuhan tim. Dari 3 laga yang sudah dijalani Persebaya, 2 laga berhasil dimenangkan, 1 laga lainnya berakhir imbang. Misal kami melakukan rotasi, kami main dengan serius, kami berusaha menampilkan permainan terbaik dan mendapat hasil maksimal di pertandingan terakhir, pungkas Aji Santoso. Ungkapan sama juga disampaikan oleh Kapten Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto, Rian. Rian menyebut, ia dan rekan setimnya yang lain akan tetap bermain maksimal di laga terakhir menghadapi PS Sleman. Pastinya kami akan menampilkan yang terbaik, karena siapa yang ingin kalah, siapa yang ingin seri, Persebaya ingin menang, tegas Rian. PSS geber program latihan khusus jelang duel hidup mati kontra Persebaya. Dikutip dari bola.com, persaingan sangat sengit terjadi di Grup C Piala Menpora 2021. Setelah Persebaya Surabaya memastikan diri lolos ke babak 8 besar, 3 tim yang berjuang keras menemani langkah lolos dari fase grup, termasuk PSS Sleman. PSS Sleman, Persik Kediri, dan Persela Lamongan masih punya kesempatan lolos ke babak perempat final. Khususnya PSS yang punya peluang lebih besar, karena untuk sementara berada di peringkat ketiga di bawah Persebaya. PSS akan melakoni laga hidup dan mati saat berjumpa Persebaya di laga pamungkas, Rabu tanggal 7 April mendatang. Kemenangan akan memastikan langkah PSS lolos menemani Persebaya. Untuk bisa mewujudkannya, PSS tak mau main-main dalam mempersiapkan laga penentuan tersebut. Latihan ekstra dengan prioritas pemulihan kebugaran dan materi taktik menjadi fokus utama anak asuh Dejan Antonik saat ini. Seperti dalam latihan kemarin, Sabtu, pemain melahap materi recovery bagi yang bermain penuh di laga sebelumnya. Kemudian program aerobik latihan langsung bersama Coach Dejan, ujar pelatih fisik PSS, Danang Suryadi. Danang mengakui perkembangan fisik anak asuhnya belum sampai 100%. Namun, peningkatan fisik dan komunikasi sudah mulai terlihat dan berjalan. PSS Sleman masih punya peluang lolos. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hasil yang maksimal dan lolos di tanggal 7 nanti, katanya. Di sisi lain, tekad besar digelorakan penggawat tim Elang Jawa sebelum melakoni laga krusial melawan Persebaya. Bek PSS, Asrak Gufron, optimistis timnya dapat melewati ujian berat nanti. Pemain asal Surabaya tersebut mengajak timnya supaya lebih kompak dan solid ketika berhadapan dengan Persebaya. Dia minta tim menjaga komunikasi yang sudah terjalin baik, khususnya para pemain asing baru seperti Mario Maslak dan Nicolas Veles. Untuk melawan Persebaya kami harus lebih kompak, semangatnya ditambah dan semoga kita dapat memetik 3 poin dan memberikan yang terbaik buat PS Sleman, jelas Gufron.